Ya, sementara itu Presiden ke-7 RI Joko Widodo juga sempat menegaskan fungsi kereta cepat tak dihitung dari laba dari keuntungan sosial. Itu kemacetannya sudah parah dan Jabodetabek juga kemacetannya parah. Dari kemacetan itu negara rugi secara hitung-hitungan kalau di Jakarta saja kira-kira 65 triliun per tahun. Kalau Jabodetabek plus Bandung kira-kira sudah di atas 100 triliun per tahun. Nah, untuk mengatasi itu, kemudian direncanakan dibangun yang namanya MRT, LRT, kereta cepat. Nah, sebelumnya lagi KRL, ada juga kereta bandara, agar masyarakat berpindah dari transportasi pribadi, mobil atau sepeda motor ke kereta cepat, MRT, LRT, kereta bandara, KRL. Agar kerugian itu bisa terkurangi dengan baik. Dan prinsip dasar transportasi massal, transportasi umum itu adalah layanan publik. Ini kita juga ingat, bukan mencari laba. Jadi, sekali lagi, transportasi massal, transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial. Baik, kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, ini misalnya ya, ketika warga sudah sadar memasang bendera merah putih ya, menjelang 17 Agustus. Pasang bendera, ternyata ada satu orang yang tidak memasang bendera. Apakah kita harus datang ke sana langsung menegur, kenapa kamu tidak pasang? Mengapa kamu bilang belum merdeka? Lagi kerja nih, saya lagi baca berita, tiba-tiba ditanya, kenapa tidak pasang? Kayaknya ada waktunya deh, tanya pelan-pelan, kenapa tidak pasang, coba dipasang, kita ini sudah merdeka. Sepertinya kalau seperti itu nggak perlu tukang cukur harus menghentikan cukur rambut customernya untuk menjawabnya, pemirsa. Jadi di perdebatan yang terjadi saat pihak kecamatan menegur seorang tukang cukur di Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor belum memasang bendera merah putih di kiosnya. Jadi petugas itu mengaku hanya menjalankan perintah Bupati Bogor saja. Tapi tukang cukurnya memilih tidak mengibarkan bendera karena berpandangan Indonesia belum benar-benar merdeka. Setelah ditanya-tanya cukup keras oleh petugas kecamatan, tukang cukur ini bilang, saya lagi kerja. Alasan abang kami nggak mau masang bendera apa? Alasannya saya tanya. Apa? Ya alasannya, abang ini kan udah merdeka. Abang disuruh pasang bendera sama ibu camat. Itu ibu camat loh. Alasannya apa dulu? Kata siapa udah merdeka? Ya, jawab. Iya, emang kata situ belum merdeka? Belum. Alasan nggak belum merdeka apa? Alasannya, ayo sok. Alasannya apa? Lagi kerjanya ganggu dah. Iya harus. Ini harus dipublikasikan. Kami dari kecamatan loh. Abang nggak menghargai ibu camat tadi. Ini ada dasar perintah dari bupati. Abang tadi bilang belum merdeka. Apa yang abang pikirkan belum merdeka negara ini? Coba ngomong. Silakan. Bang, ngomong. Tim Polres sama itu. Ngomong. Alasannya apa tadi? Abang belum merdeka. Alasannya dulu. Iya, alasannya dulu tadi belum merdeka. Saya penasaran. Omongnya belum merdeka apa? Ini harus dilaporkan soalnya. Alasannya apa? Belum merdeka. Abang nggak menghargai ibu camat loh tadi. Kata dia belum merdeka. Wah, kalau seperti itu sepertinya kalau saya mau cukur rambut harus lihat-lihat dulu situasinya ya. Nanti tukang cukurnya ditanya-tanya seperti itu bisa salah lagi nyukurnya ya. Yang jelas pemirsa, ya dari pihak kecamatan belum memberikan statementnya, tapi dari tukang cukurnya sudah memberikan statementnya. Statementnya adalah memohon maaf. Jadi tukang cukur itu tidak ada pembelaan diri dan mengakui Indonesia sudah merdeka dan siap pasang bendera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayat atau Abuy selaku pengusaha pangkas rambut yang berada di Bantar Kambing. Dengan ini saya menyatakan permohonan maaf atas ucapan saya kemarin yang mengatakan bahwa Indonesia itu belum merdeka. Sebetulnya itu salah, Indonesia itu sudah merdeka.
Jadi menurut Anda sudah merdeka belum? Ya pasti sudah merdeka ya. Informasi lainnya pemirsa, ratusan orang mendatangi sebuah rumah kontrakan di Rawalumbu, Bekasi. Diduga rumah tersebut ditempati MC booth minuman keras dalam acara musik terkait polemik pembacaan ayat suci di booth miras. Ini juga nih pemirsa nih, ada-ada aja ya Indonesia itu beritanya ya. Jadi ini adalah ratusan orang yang mendatangi sebuah rumah kontrakan di kawasan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat. Malam tadi ini kedatangan massa membuat suasana di sekitar lokasi tegang. Jadi mereka ini mencari pria berinisial E yang disebut sebagai MC booth minuman keras dalam acara festival musik yang viral saat soal sayembara ayat suci tapi bayarannya miras. Aduh. Warga merasa geram terkait adanya dugaan pelecehan agama di mana sayembara membaca ayat suci mendapat minuman keras dikecam banyak pihak. Nah, tapi massa yang akhirnya berkesempatan masuk ke kamar kontrakan, kedatangannya tidak membuahkan hasil. Di dalam rumah kontrakan, kondisinya kosong saat didatangi. Yang bersangkutan sudah tidak menempati rumah kontrakan selama lebih dari 1 pekan. Baik, informasi lain pemirsa, atraksi udara TNI kembali ikut warnai upacara perayaan HUT ke-81 Indonesia. Usai jeda, Sindo Prime segera kembali. Ya pemirsa, gambar ini beberapa tahun yang lalu ramai itu soal berita bisnis to bisnis, tidak akan membebani APBN, tinggal restructuring dan dicarikan solusinya. Dan tahun ini gambar yang ramai diberitakan ini pemirsa, beberapa hal termasuk Kemenkeu ambil alih 60% saham dan penanganan kewajiban utang. Bebani APBN kah? Ini dirancang dengan SMV, Special Mission Vehicle. Jadi tidak langsung membebani APBN pemirsa. Jadi tidak membebani APBN kan? Iya kan? Ya, Menteri Keuangan Purbaya Sadewa memastikan bahwa Kementerian Keuangan akan mengambil alih penyelesaian utang kereta cepat. Penyelesaian utang dan pengelolaan KCIC dari Danantara akan diambil alih oleh Kementerian Keuangan. Dengan langkah ini KCIC tak lagi berada di bawah naungan PT KAI. Menteri Keuangan menjamin beban finansial mega proyek ini tidak akan menggunakan dana APBN secara langsung, melainkan SMV, Special Mission Vehicle milik Kementerian Keuangan. Alihkan Kemenkeu dikelola saya semuanya kasih itu, tapi nanti akan kita pakai salah satu tanam BUMN SMV fiskal kita untuk mengelola itu. Kita kan punya banyak juga, ada SMB, ada ini, ada lain-lain. Jadi nggak langsung jadi tanggung jawab APBN. Jadi walaupun oleh pemerintah tidak akan membebani APBN. Kepemilikannya KCIC nanti di mana Pak? Akan Saya. Oh, berarti bukan di bawah KAI lagi. Bukan. Pak, berarti nanti. Sebelumnya di bulan November 2025, Menteri Keuangan Purbaya sempat mengatakan secara pribadi ia tidak ingin APBN dilibatkan sebagai solusi untuk menangani persoalan utang kereta cepat Jakarta-Bandung. Kita belum sampai kesimpulan saya seperti apa. Makanya saya bilang kalau nanti mereka diskusi dengan sana, saya mau lihat, jangan sampai saya terugi amat. Kalau saya mending nggak bayar saya. Cuma gini, kan ada kebijakan pimpinan di atas, masih ada lain-lain yang diskusi. Sebetulnya kita akan cenderung, belum putus juga, kita akan cenderung membayar jalannya, infrastrukturnya kan, mau rolling stocknya bukan kita yang itu, mereka yang nanggung. Cuman saya belum mendapatkan, kita belum sampai kesimpulan saya seperti apa. Makanya saya bilang kalau nanti mereka diskusi dengan sana, saya mau lihat, jangan sampai saya terugi amat gitu. Jadi kita lihat yang terbaik buat negara ini. Pak Bos, hanya apa lagi? Cukup ya gitu ya, kira-kira gitu. Jadi ini masih prosesnya masih berjalan. Alko tentang pendapatan APBN itu seperti apa saya tahu. Itu dihitung semuanya, kira-kira masih defisit yang paling penting ya. Dibuat 3% terjaga dengan baik, itu masih terbuka dan terjaga dengan baik. Yang paling penting kan kita ya. Jadi pajaknya akan beberapa akan